Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Oke, untuk part 30 ini adalah cara kedua atau lanjutan cara lain dari tutorial 29, yaitu tentang pembuatan master schedule revisi dari R0 ke R1 atau R1 ke R2 dan seterusnya. Oke, pertama teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum melihat video ini, pelajari dulu tutorial di 29 tentang cara membuat master schedule revisi untuk cara pertama, sehingga jika itu sudah dipelajari, maka akan mempermudah dan bisa membandingkan perbedaannya dengan tutorial kali ini, yaitu dengan tutorial cara kedua dalam membuat master schedule revisi. Oke, pertama kita sudah memiliki baseline. Ini caranya gampang, seperti biasa. Anggap kita sudah memiliki baseline dari schedule rencana atau R0 sebelum kita update schedule-nya terhadap realisasi. Kedua, kita memilih tanggal start dan tanggal finish. Tanggal start dan tanggal finish adalah tanggal realisasi yang diinput berdasarkan realisasi di lapangan. Nah, di sini teman-teman lihat terjadi finish variant atau keterlambatan finish sebanyak 16,9 day atau 16,9 hari. Dilihat di finish baseline atau finish rencana yaitu 6 September, tetapi finish aktual berdasarkan realisasi lapangan yaitu tanggal 23 September 2020. Sehingga terjadi keterlambatan 16,9, dan ini adalah salah satu dasar ya, bukan dasar utama, tapi salah satu dasar bahwa schedule perlu adanya revisi, sehingga dibuatlah master schedule revisi R0 ke R1. Pertama, kita sudah memiliki baseline. Lihat di project set baseline, lihat di sini saya memiliki baseline rencana sudah saya buat. Nah, lalu yang kedua, kalau di cara pertama, tanggal start finish realisasi ini kita buat lagi baseline. Tetapi untuk cara ini, saya tidak menjadikannya baseline, tetapi menggunakan set interim, yaitu menduplikatnya ke start finish bagian lainnya. Langsung saja caranya itu, start finish ini saya duplikat, set baseline, klik set baseline, pilih set interim. Nah, di sini ada pilihan schedule start finish, artinya kita mengcopy schedule start finish 0 ini, start finish ini, klik di sini ke dalam apa gitu kan, mau dibuat baseline kah atau dibuatkan start. Tapi untuk cara ini saya buat ke start finish bagian lainnya gitu kan. Tadi start finish utama ini 0 ini dipindahkan atau di-copy ke start finish lainnya. Saya pindahkan, misalnya biasanya saya buat ke start finish terakhir itu kan. Terserah sih teman-teman mau di-copy kemana aja, start finish 1, 2, 3 atau lainnya. Saya buat di ujung yaitu start 10, finish 10, klik seperti ini, saya duplikatkan, pilih enter project, kemudian OK. Sehingga data start finish ini sudah tercopy menjadi ke dalam start finish 10. Ini kan 0, start finish 0. Coba cek, klik insert start 10. Nah, ini ada 10. Klik di sini, tanggalnya sama, start 1, 1, 1, 1. Insert lagi finish 10. Finish 10. Klik ini. Finishnya pun sama, tanggal 23, 23, 23, 23. Coba kita cek, misalnya start 1. Ini akan enak karena kita tidak mengkopinya ke start 1 tapi ke start 10. Saya hide dulu. Oke, langkah ini sudah saya lakukan. Saya warnain agar lebih jelas seperti ini, sehingga langkah ini sudah. Lalu langkah selanjutnya, karena ini nomornya start 10, finish 10, baseline ini saya duplikat atau saya pindahkan ke baseline 10 sehingga nomornya sama, 10, 10. Project, set baseline, set interim,
pilih baseline 0, dipindahkan ke baseline 10. Enter project. Oke. Sehingga di sini kita memiliki dua baseline 0 dan baseline 10, yaitu sama. Baseline 0 dan 10 itu start duration-nya itu finish start-nya sama tanggalnya karena kita duplikat, dan juga saya memiliki tanggal start 0, finish 0, dan start 10, finish 10. Oke. Nah, jika teman-teman sudah men-setting seperti ini, lalu silakan teman-teman update atau buat revisinya start finish ini. Jadi jangan khawatir, ini sudah terduplikat di start 10, finish 10. Kemarin kan sudah terduplikat di baseline 1 dan 9, tapi ini saya duplikat ke start finish 10. Oke, lanjut kita tinggal revisi saja schedule-nya, disamakan finishnya sehingga 6 September. Oke, di sini langsung saja anggap kita udah duplikat. Caranya bukan duplikat, udah kita buat progresnya. Bukan buat progres, tetapi kita sudah membuat revisinya. Caranya sama seperti pada tutorial 29, disamakan dengan cara membuat note sama seperti ini. Nah, lalu setelah ini oke, 6 September sama, berarti schedule revisi sudah oke. Lalu langkahnya setelah ini terbuat, setelah kita revisi, kita buat set baseline lagi. Klik set baseline, ini start finish ini saya buat baseline, set baseline. Nah, timpa di baseline 0 karena baseline 0 ini sudah kita duplikat di 10, jadi gak khawatir kalau kita duplikat, datanya masih ada di baseline 10. Kita duplikat di sini, kita timpa di baseline 0, kemudian enter project, oke. Kemudian oke. Lihat ini pindah ke sini, dan tanggal di sini bar chartnya sudah sama baseline dan start finish. Nah, sehingga master schedule revisi ini sudah jadi gitu kan, gampang kan untuk membuat master schedule. Tetapi apa sih perbedaannya dengan tutorial sebelumnya? Nah, perbedaan pada tutorial sebelumnya, karena tadi kita sudah membuat baseline rencana awal R0 itu jadi baseline 10, lalu rencana revisi 1 jadi baseline 0, dan start finish aktual berdasarkan rencana awal sebelum dibuat revisi itu jadi start 10. Maka saya tampilkan aja di sini. Di insert ini baseline 10 ya, baseline 10 start, kemudian insert lagi baseline 10 finish, dan insert juga start 10, kemudian finish juga, finish 10. Saya warnain, antara ini saya pisahkan ya, misalnya ini warna kuning, ini warna hijau. Nah, jika teman-teman sudah menginsert seperti ini, kita bisa mengecek ini kan untuk bar chart di sini itu schedule revisi R1 yang sudah kita buat. Lalu bagaimana kita melihat schedule R0 yang dulu gitu kan, apakah datanya hilang atau tidak gitu kan. Nah, gampang karena kita sudah men-set seperti ini, kita bisa melihatnya juga untuk sebelum R1 itu schedule seperti apa sih gitu kan, waktu masih menggunakan R0 gitu kan, transaksinya seperti apa, kenapa perlu ada R1 gitu kan. Karena sudah kita set seperti ini, tinggal kita lihat di sini, nanti akan muncul R0 yang terlama gitu kan, yang dulu. Klik kanan, bar style, kemudian teman-teman tinggal ubah-ubah di sini gitu kan. Critical itu kan untuk jalur kritis, dibuat karena ini start, kita ubah jadi start 10. Task finish jadi finish 10 gitu kan. Sama ini critical split, jadi karena ini task start, jadi buatnya start 10. Task finish jadi finish 10. Actual start
juga kita buat. Jadi start 10. Biar kalau complete row, biarkan complete row. Kemudian ini normalnya task start dibuat juga start 10, task finish dibuat juga finish 10. Kritikalnya start 10, finish 10 gitu kan. Lalu untuk normal task progressnya actual start, ya kita buat start 10. Kalau complete row biarin. Terus lalu baseline, karena ini namanya baseline estimate start, kita rubah, ada estimate-nya, kita rubah jadi baseline 10 estimate start. Juga estimate finish jadi baseline 10 estimate finish. Seperti itu. Lalu normalnya juga sama, estimate baseline 10 estimate start. Ini juga baseline 10 estimate finish. Seperti itu. Milestone-nya teman-teman berubah-ubah gitu kan, sama gitu kan. Misalnya ini summary-nya, yang urgent kan summary, jadi start 10, finish-nya 10. Project summary sama, start 10, finish 10 gitu kan. Group by summary sama, dibuat aja start 10, finish 10 gitu kan. Terus ini juga karena task finish berarti finish 10, finish 10. Karena ini baseline estimate finish jadi baseline 10 estimate, baseline 10 estimate finish. Ini task finish berarti jadi finish 10, finish 10. Ubah semua gitu kan. Ini start 10, finish 10. Nah, diubah semua. Ini start 10, finish 10. Rubah aja semua gitu kan, jadi 10 10. Ini start jadi start 10 sampai progress, biarin lah yang ada tulisan-tulisan seperti ini. Jika sudah kita setting seperti ini 10 10, baseline juga 10, startnya 10, finishnya 10 gitu kan. Kemudian kita oke. Dan lihat apa yang terjadi, awalnya seperti ini. Oke. Lihat, tunggu loading. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah schedule R0. Itu kan schedule R0 yang terdahulu berdasarkan realisasi R0-nya. Yang sebelum dibuat R1. Bisa terlihat seperti ini. Ini adalah startnya, start finish aktualnya, ini baseline R0-nya. Lalu untuk kembalikan lagi, bagaimana untuk saat kita mau update start finish R1 ya, tinggal kita balikan lagi gitu kan. Ini jadi schedule start, terus ini finish jadi schedule finish gitu. Jadi seperti itu. Dengan cara metode kedua ini kita bisa melihat schedule sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi misal kita revisi R1, kita bisa melihat R0-nya. Kalau kita bisa membuat R2, kita bisa melihat R1 maupun R0-nya gitu kan. Jadi kita bisa flashback ke schedule sebelum-sebelumnya yang telah dibuat. Jadi untuk cara kedua ini seperti itu, cukup mudah dan hampir sama dengan cara pertama, cuman ada pengembangan, bisa melihat schedule sebelum-sebelumnya gitu kan. Semoga tutorial yang saya berikan ini mudah dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih.